Bagaimana sesungguhnya agar kemudian kita ini mendapatkan haji yang mabrur? Tentu mabrur ini yakni para ulama menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'ilallah bidawatil islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi sayumitin amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mabrurun laisa lahu jaza'un ilal jannah. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Kafah Perspektif. Ma'asyiral muslimin, sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan satu tema, yakni kurang lebih haji mabrur akan memberikan perubahan. Ma'asyiral muslimin, sahabat dakwah Tangsel rahimakumullah, pada hari-hari ini saudara-saudara kita yang pergi haji, yang melaksanakan haji, sudah mulai meninggalkan tanah suci, kembali ke rumah masing-masing dengan selamat dan kemudian bertemu dengan sanak saudara dan gembira karena telah bisa melaksanakan ibadah haji. Tentu banyak kenangan yang dibawa dari ibadah haji, baik yang kenangan yang indah maupun kenangan yang kurang baik atau buruk. Sebagaimana kita juga dengar di mass media bahwasanya pengurusan ibadah haji tahun ini beberapa atau banyak sekali ada kekurangan-kekurangan, tetapi semoga ibadah-ibadah haji yang akan datang bisa lebih baik lagi dan ketidakbaikan musim haji tahun ini bisa diperbaiki pada tahun-tahun yang akan datang. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang mengaku diri seorang muslim, orang yang beriman, tentu menginginkan, bercita-cita untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah haji ini adalah rukun Islam yang kelima dan wajib bagi diri seorang muslim untuk melakukan ibadah haji. Wajib hanya satu kali yang diwajibkan, dan ketika seseorang mampu melaksanakan haji 2 atau 3 kali, maka yang 2-3 kali adalah sudah sunnah. Maka bagi kita, tentu kita mencita-citakan untuk bisa melakukan ibadah haji. Alhamdulillah, saudara kita kurang lebih 200.000 jamaah dari Indonesia telah melaksanakan ibadah haji, dan tentu mereka berharap agar ibadah yang dilaksanakan pada tahun ini bisa menjadi ibadah yang terbaik, yakni menjadi ibadah haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka berharap agar kemudian ibadah haji ini menjadi haji yang mabrur? Tidak lain karena mereka terngiang-ngiang akan sabda Rasulullah SAW bahwasanya haji mabrur tidak ada balasan kecuali yakni surga. Al-hajju mabrurun laisa lahu jaza'un ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan lain
kecuali yakni surga. Makanya kemudian semua orang yang mereka melakukan ibadah haji tentu berharap agar ibadah haji itu diterima. Sahabat dakwah Tangsel rahimakumullah, tentu ketika kita berharap agar haji mabrur atau haji kita diterima Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti berhati-hati dalam melaksanakan ibadah ini, yakni kita tidak berani meninggalkan sedikit pun apa yang telah dirukunkan, apa yang telah diwajibkan ibadah haji. Sebagai misal ketika kita tawaf, yakni berputar mengelilingi Ka'bah 7 kali, maka kita tidak berani mengurangi putaran yang 7 kali menjadi 6 kali atau 5 kali karena kita capek, tetapi kita tetap melaksanakannya, capek atau tidak, kita tetap mengelilingi Ka'bah yakni 7 kali. Kemudian juga dengan sa'i, berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah pun juga kita tidak berani mengurangi jumlah dari ketentuan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Karena kita berharap agar haji kita ini menjadi haji yang mabrur. Ma'asyiral muslimin, sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah maka kemudian para kaum muslimin yang melakukan ibadah haji, dia tentu dengan ketat mengikuti aturan-aturan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berhaji. Ma'asyiral muslimin, sahabat dakwah Tangsel rahimakumullah, bagaimana sesungguhnya agar kemudian kita ini mendapatkan haji yang mabrur? Tentu mabrur ini yakni para ulama menjelaskan bahwasanya haji mabrur itu yakni dia tidak melaksanakan maksiat ketika dia melaksanakan dan dia tidak berbuat maksiat ketika setelah melaksanakan. Dengan kata lain, maka mereka tidak boleh berbuat maksiat ketika melaksanakan dan juga tidak boleh bermaksiat ketika setelah melakukan ibadah haji. Ketika kemudian kita melaksanakan maksiat atau katakanlah kita mengurangi putaran tawafnya atau kita mengurangi lari sa'inya atau kemudian kita tidak wukuf di Arafah, maka tentu kemudian haji ini tidak akan menjadi mabrur karena telah melaksanakan maksiat. Begitu juga ketika kita pergi haji, maka kita pergi haji pun juga dengan uang yang halal yang kita dapatkan dengan kerja, dengan hadiah atau dengan apa saja yang jelas, yakni yang uang ongkos untuk ibadah haji, yakni uang yang halal, maka insya Allah dengan demikian maka ibadah haji mabrur kita akan dapatkan. Ma'asyiral muslimin, sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni perlu kita pahami juga bahwasanya ibadah haji ini bukan hanya perspektif dari ibadah saja, tapi juga ada perspektif sia-sia, yakni politik. Bagaimana ini terjadi atau bagaimana penjelasannya? Yakni kita tahu bahwasanya pada saat yang sama, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah, mereka berkumpul di Padang Arafah, yakni dari berbagai penjuru dunia, dan mungkin puluhan atau ratusan negara. Mereka yang mengaku diri muslim ketika melakukan ibadah haji, mereka berkumpul di Padang Arafah. Mereka meninggalkan latar belakang, suku, golongan, warna kulit, jabatan, itu semua dia tinggalkan. Dan inilah perspektif politik, yakni bahwa Islam bisa menyatukan dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi mereka satu karena yakni percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan Rasulullah SAW sebagai Rasulnya, Muhammad sebagai Rasulnya, sehingga mereka yakni bisa bersatu karena disatukan oleh perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk melaksanakan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin, sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita telah mendapat ibadah haji yang mabrur,
tentu dalam kita pergaulan, dalam kita bertingkah laku senantiasa untuk berhati-hati agar senantiasa menjaga agar kemabruran kita ini tidak luntur, tidak hilang. Maka kemudian kita senantiasa harus berhati-hati agar perbuatan kita, perkataan kita senantiasa dalam perspektif Islam yang tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana bahwasanya haji ini adalah perlu biaya dan perlu tenaga yang tidak sedikit, maka ketika kemudian mereka telah mengakhiri ibadah haji dan kemudian telah menunaikan haji yang mabrur, maka tidak boleh menyanyiakannya. Maka banyak di antara kita yang kemudian setelah haji selesai, mereka memiliki atau punya sekumpulan orang-orang yang sama-sama ibadah haji, kemudian diadakanlah pengajian haji 1 bulan sekali, 2 bulan sekali dalam rangka untuk tetap mempertahankan kemabruran dari hajinya. Dan kita perlu ketahui juga bahwasanya pada masa penjajahan Belanda, para haji ini senantiasa diawasi oleh kolonial Belanda. Mereka diawasi karena khawatir ketika mereka pulang dari haji, kemudian mereka menginginkan kemerdekaan, mereka menginginkan pengusiran, mengusir para penjajah. Maka kemudian pada saat itu para haji ini diawasi oleh kolonial, bahkan kemudian mereka di screening, dan mereka yang lulus dari screening yang diadakan, maka kemudian mereka akan diberi gelar haji. Bahkan kemudian juga ada yang diberikan patches atau pakaian putih sebagai tanda badi haji. Maka mereka tingkah lakunya akan diawasi karena khawatir mereka akan melawan para penjajah. Ma'asyiral muslimin, sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka haji mabrur inilah menjadi pendorong kita saat ini ketika kemudian mereka bisa bersatu di tanah suci, tetapi kemudian ketika mereka kembali ke kampung halamannya, ternyata mereka tersekat-sekat oleh berbagai macam negara, bendera, bahasa, dan sebagainya, sehingga mereka persatuan yang telah terjadi di Masjidil Haram atau di tanah Mekah, di tanah suci, kemudian telah hilang karena kemudian ketika mereka kembali ternyata mereka tidak lagi menggunakan aturan-aturan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ketika mereka melaksanakan ibadah haji. Tentu ini menjadi dorongan bagi para haji yang mabrur untuk senantiasa menjadikannya syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan, dalam aturan kehidupan kita sehari-hari. Dan bahkan bukan malah kebalikannya, yakni mereka melecehkan orang-orang yang mereka berdakwah di dalam penerapan syariat Islam, atau kemudian mereka menghalang-halangi dakwah untuk diterapkan syariat Islam. Tetapi sesungguhnya mereka para haji yang mabrur ini, yakni mereka ikut di dalamnya untuk juga menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar syariat ini bisa berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin, sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memang tidak merasa kehidupan sehari-hari kita ini tidak ada masalah. Tetapi ketika kemudian kita menjadi Islam sebagai aturannya, Islam sebagai aturan hidupnya, atau Islam sebagai ideologinya, maka sesungguhnya kehidupan kita ini sedang banyak bermasalah. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum kita laksanakan. Alhamdulillah, ibadah haji telah kita laksanakan, seruan haji telah kita laksanakan, seruan sholat telah kita laksanakan, seruan puasa pun telah kita laksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun telah kita laksanakan.
Tetapi ternyata ada satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama dengan perintah saum di bulan Ramadan belum kita laksanakan, yakni seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alakumul qisas fi qatla. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkaitan pembunuhan. Tetapi ternyata ini belum kita laksanakan. Oleh karena itu maka haji mabrur inilah menjadi dorongan kita agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ketika kita taat dalam melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian maka haji yang mabrur inilah mendorong baik kita, dorongan baik kita untuk senantiasa membuat perubahan, yakni aturan-aturan yang belum Islam ini menjadi aturan-aturan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita haji yang mabrur dan mabruron ini sehingga kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk terakhir kali maka saya ingatkan senantiasa untuk membaca buletin dakwah kafah dengan cara download di link deskripsi di bawah ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Aturan pendidikan yang dibentuk dalam kurikulum yang juga sekuler, yaitu menihilkan peran agama. Tapi bagi orang-orang yang beriman dan imannya itu sudah kuat, maka ini adalah justru menguatkan keimanan mereka. Negeri yang ditinggali mayoritas muslim sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber daya alam yang cukup untuk menggerakkan roda ekonomi. Dengan sistem Islam, dengan sistem khilafah, dengan adanya pemimpin ataupun seorang khalifah mampu menyatukan umat Islam dan mampu untuk mengkondisikan dan mengkoordinir, membela saudaranya, membela umat Islam yang telah dianiaya, yang telah diperangi oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir. Hanya dengan sistem Islam, dengan sistem khilafah lah, maka persoalan umat Islam akan terselesaikan.